Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan halo anak-anak semua. Hari ini kita akan masuk ke dalam kaidah kebahasaan dari teks prosedur. Kalau kemarin kita membicarakan tentang struktur dari teks prosedur, maka pertemuan ini kita akan membahas terkait dengan kaidah kebahasaan. Nah, kaidah kebahasaan ini apa sih? Kaidah kebahasaan ini adalah aturan-aturan kebahasaan yang digunakan dalam menulis teks prosedur. Jadi setiap teks itu memiliki kaidah kebahasaannya sendiri. Nah, kira-kira apa ya yang termasuk atau terkandung di dalam kaidah kebahasaan dari teks prosedur? Mari kita bahas satu persatu. Nah, yang pertama itu adalah penggunaan kata hubung. Kata hubung kita kenal juga dengan yang dinamakan konjungsi. Nah, fungsinya ini untuk apa? Fungsinya ini adalah untuk menghubungkan bisa antar kata ataupun antar kalimat. Lalu konjungsi apa saja nih yang digunakan dalam teks prosedur? Yaitu yang pertama itu adalah yang menghubungkan waktu. Biasanya itu ditandai oleh kata kemudian, ketika, sebelum, sementara, dan sesudah itu. Lalu ditandai juga dengan lalu kata hubung untuk menyatakan tujuan. Ditandai oleh kata supaya, untuk, agar, dan kata hubung untuk menyatakan urutan. Pertama, kedua, ketiga, dan lain sebagainya. Lalu, kaidah kebahasaan yang kedua itu adalah penggunaan kalimat perintah. Kalimat perintah ini biasanya itu adalah ditujukan untuk memerintah sesuatu. Biasanya kalau di dalam teks prosedur ini diakhiri dengan atau menggunakan partikel lah atau kan. Contohnya, posisikan tubuh sejajar dengan monitor. Nah, di sini kata dasar posisi ini diberikan partikel kan, sehingga menjadi sebuah kalimat perintah. Lalu yang ketiga itu adalah penggunaan bentuk pasif dalam kalimat. Untuk memudahkan kalian, apakah itu kalimat pasif atau bukan, biasanya itu kata kerja, kata yang melakukan suatu aktivitas. Nah, biasanya itu ditandai dengan imbuhan di, ter, atau ke, dan an. Nah, contohnya nih, tombol keyboard sebaiknya ditekan dengan lembut. Nah, di sini ada bentuk pasifnya yaitu ditekan atau mudahnya seperti ini. Kalau misalkan kalimat aktif itu kan me ya, ditandai dengan imbuhan me. Ini contohnya. Ani memasak nasi. Nah, berarti di situ adalah kalimat aktif. Lalu bagaimana dengan bentuk pasif? Bentuk pasifnya itu misalkan berarti menjadi nasi dimasak oleh Ani. Namun, kalian juga harus perhatikan ketika bertemu dengan imbuhan di, kalian cek apakah ini sebuah imbuhan ataukah ini sebuah kata depan. Jangan nanti ketika kalian menemukan kata depan, misalkan di Bandung, di atas, di bawah, di depan, kalian langsung menyatakan bahwa itu adalah bentuk pasif. Itu bukan ya, itu termasuknya kata depan. Kalian lihat kata kerjanya, kata kerja yang digunakan dalam kalimat itu apa. Baru kalian bisa mengatakan bahwa itu adalah bentuk pasif dari sebuah kalimat. Lalu, yang selanjutnya adalah penggunaan kriteria atau batasan. Di dalam teks prosedur biasanya ada batasan-batasan di dalam kalimatnya. Jadi contohnya seperti ini, tuangkan garam sebanyak 2 sendok teh. Berarti di sini ada batasan. Berarti batasannya apa? Batasannya itu adalah menuangkan garam itu hanya sebanyak 2 sendok teh. Namun bagaimana jika kalimatnya itu tidak memiliki batasan? Kalimatnya itu hanya sampai tuangkan garam, hanya sampai situ saja. Lalu kita lihat yang contoh kedua, angkatlah kaki setinggi lutut. Ini juga memiliki batasan, ada batasannya nih. Ketika seseorang mengangkat kaki itu, apa batasannya? Ternyata setinggi lutut. Kalau hanya angkatlah kaki, berarti ini tidak masuk ke dalam penggunaan kriteria atau batasan.
Lalu kita lihat lagi, yang selanjutnya itu penggunaan kata keterangan. Kalau kata keterangan ini adalah untuk memberikan suatu keterangan. Contohnya nih, kalau keterangan cara dengan secara, misalnya secara teratur, dengan tepat. Kalau keterangan alat berarti adalah berkaitan dengan alat. Misalkan menggunakan blender gitu. Berarti ada yang alat yang digunakan. Jadi kalian jangan bingung nih antara keterangan cara dan keterangan alat. Mudahnya itu kalau keterangan alat itu adalah menggunakan kalimat-kalimat yang berhubungan dengan sebuah alat. Ini kan keterangan cara sama keterangan alat ini kan sama ya, ada ditandai dengan kata dengan. Kalau misalkan keterangan cara bisa jadi dengan tepat. Kalau alat itu misalkan apa? Dengan gergaji. Gergaji itu kan adalah sebuah alat. Nah, itu perbedaannya ya. Jadi kalian jangan sampai bingung. Lalu selanjutnya itu adalah keterangan tujuan. Kalau keterangan tujuan ini ditandai dengan kata untuk, agar, supaya. Nah, ini contohnya. Hendaknya gunakan api kecil agar kematangan merata. Lalu selanjutnya itu adalah keterangan kuantitas. Kalau kuantitas ini berhubungan dengan banyaknya. Nah, contohnya, ulangi gerakan tersebut sebanyak 2 kali. Berarti kan ada kuantitasnya. Lalu yang selanjutnya adalah keterangan syarat ditandai dengan kata jika. Contohnya, jika bumbu sudah halus, maka dapat dipanaskan. Lalu kata keterangan selanjutnya itu adalah keterangan akibat ditandai oleh kata hingga, akibatnya, sehingga, sampai, menjadi. Contohnya nih, goreng bakwan hingga berubah menjadi warna kecoklatan. Nah, kaidah kebahasan selanjutnya adalah penggunaan kalimat saran. Ditandai oleh kata seharusnya, sebaiknya. Contohnya, seharusnya bumbu dihaluskan dengan blender. Lalu kita lihat lagi penggunaan kalimat selanjutnya, yaitu kalimat larangan. Ditandai dengan hindari, jangan. Contohnya, ingat, jangan gunakan api besar dalam memasaknya. Ini kan adalah sebuah larangan. Nah, selanjutnya, penggunaan pelesapan di dalam teks prosedur. Pelesapan itu adalah penghilangan bagian tertentu dalam kalimat. Kenapa sih harus ada pelesapan? Agar kalimat tersebut itu menjadi kalimat yang efektif, tidak ada pemborosan kata. Nih ya, kita lihat dulu contohnya. Ini ada langkah-langkah dalam teks prosedur. Masak tepung dan cairan santan selama 30 menit. Aduk terus tepung dan cairan santan ya, ini bukan santai, cairan santan hingga mengental. Nah, kalau kita lihat, nih ya, kalian perhatikan, tepung dan cairan santan ini bisa mengalami pelesapan atau penghilangan pada bagian tertentu. Jadi ketika menulis teks prosedur, kalian tidak perlu lagi menuliskan tepung dan cairan santannya. Karena ini akan menjadi pemborosan kata dan kalimatnya menjadi tidak efektif. Jadi langsung saja kalian tulis, aduk terus hingga mengental. Jadi tepung dan cairan santannya ini tidak perlu kalian tuliskan seperti itu. Ini yang dinamakan pelesapan. Nah, selanjutnya adalah penggunaan akhiran ih dan kan. Contohnya, lumuri loyang dengan mentega. Nah, ini adalah penggunaan akhiran i dan akhiran kan. Seperti itu. Nah, ini adalah kaidah kebahasaan di dalam teks prosedur. Jadi saya harap kalian dapat memahaminya dengan baik. Dan nanti ketika bertemu dengan sebuah teks prosedur dan ketika diminta untuk menentukan kaidah kebahasannya, kalian jangan sampai bingung lagi, oke? Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat dan dapat kalian aplikasikan ke dalam kehidupan kalian sehari-hari. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.